Di sebuah desa yang masih asri, jauh dari bising kendaraan kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Usianya baru menginjak 25 tahun. Sehari-hari ia dikenal sebagai pemuda rajin yang pekerjaannya serabutan, kadang membantu di sawah, kadang memperbaiki motor tetangga, bahkan sering juga diminta membantu mengangkut hasil panen. Walau hidupnya sederhana, Arga selalu tersenyum dan ramah kepada siapa saja. Rumahnya tidak besar, hanya sebuah bangunan kayu dengan halaman yang dipenuhi pohon mangga dan jambu. Ibunya sudah lama meninggal, sedangkan ayahnya merantau ke kota dan jarang pulang. Arga terbiasa hidup sendiri, tapi ia tidak pernah merasa benar-benar kesepian. Lingkungan desa yang hangat membuatnya punya banyak saudara, bukan dari darah, tapi dari rasa kekeluargaan. Meski begitu, di balik keceriaannya, Arga menyimpan kerinduan yang tidak pernah ia ucapkan. Kadang ia duduk di tepi sawah menjelang senja, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Dalam hati ia bertanya, "Sampai kapan aku akan hidup begini-begini saja? Apakah aku akan selamanya di desa ini tanpa perubahan?" Pertanyaan itu sering menghantui pikirannya, tapi Arga terlalu realistis untuk bermimpi muluk. Baginya, yang penting adalah hidup jujur dan bermanfaat. Sementara itu, di belahan dunia yang berbeda, tepatnya di ibu kota yang hiruk-pikuk, ada seorang wanita muda bernama Naila. Usianya tidak jauh berbeda dengan Arga, baru 26 tahun. Bedanya, Naila hidup dalam gemerlap dunia bisnis. Ia adalah seorang CEO muda di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, dan sejak kecil, Naila sudah terbiasa dengan kehidupan mewah. Ayahnya seorang pengusaha sukses, sedangkan ibunya dikenal sebagai sosialita. Walau demikian, keberhasilan yang kini ia raih bukan murni hadiah, melainkan juga buah kerja keras. Naila dikenal tegas, pintar mengambil keputusan, dan memiliki pesona yang membuat banyak orang segan sekaligus kagum padanya. Tapi, di balik penampilannya yang sempurna, Naila menyimpan kelelahan yang tidak semua orang tahu. Rutinitas rapat, tekanan dari para investor, persaingan bisnis, serta sorotan publik seringkali membuatnya merasa terjebak. Malam-malam panjangnya dihabiskan di ruang kantor, dengan secangkir kopi, bukan di rumah hangat bersama keluarga atau teman. Naila jarang punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk urusan hati. Suatu hari, setelah menyelesaikan pertemuan panjang dengan mitra bisnis, Naila memutuskan untuk mengambil sedikit jeda. Ia merasa kepalanya terlalu penat. Seorang sahabat lama sempat menyarankan agar ia pergi keluar kota, mencari udara segar. "Pergilah ke tempat yang tenang, Nay," kata sahabatnya. "Kamu butuh istirahat. Dunia bisnis gak akan pernah selesai dikejar. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang akan jaga semua ini?" Saran itu awalnya hanya lewat begitu saja. Namun, semakin hari Naila merasa tubuhnya lelah dan pikirannya kusut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengambil cuti singkat. Bukan cuti resmi, karena sebagai CEO, ia sulit benar-benar lepas dari pekerjaan. Tapi setidaknya, ia bisa membawa beberapa urusan kantor, sekaligus menyegarkan pikiran di tempat baru. Destinasi pilihannya jatuh pada sebuah desa, di pinggiran kota yang terkenal dengan alamnya yang indah. Kebetulan, desa itu juga menjadi lokasi survei lahan untuk salah satu proyek perusahaannya. Jadi sambil beristirahat, ia bisa sekalian meninjau langsung. Hari itu, matahari pagi menyinari jalan pedesaan dengan lembut. Burung-burung berkicau, sawah terbentang luas, dan udara terasa segar. Mobil hitam mewah melintasi jalan tanah yang agak sempit. Di dalamnya, duduklah Naila dengan kacamata hitam, ditemani sopir pribadi. Dari balik jendela, ia memperhatikan pemandangan desa dengan rasa takjub. Ternyata ada juga ya tempat seindah ini, jauh dari kebisingan kota. Gumamnya Pelandi. Saat yang sama, tidak jauh dari jalan yang dilalui mobil Naila, Arga sedang sibuk menuntun motor tetangganya yang mogok. Keringat menetes di keningnya, tapi wajahnya tetap sabar. Baginya, menolong orang adalah hal biasa. Lagi pula, hidup di desa memang penuh kebersamaan. Mobil hitam yang ditumpangi Naila melaju perlahan di jalan desa yang berliku. Sopirnya tampak berhati-hati, karena jalan itu sempit dan sebagian masih berbatu. Namun, Naila tampak tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari manajernya di kantor. Wajahnya serius, seperti tidak pernah benar-benar bisa lepas dari beban pekerjaan Bu Naila. Jalannya agak licin karena hujan semalam.
Sebaiknya kita pelan-pelan, ucap sopirnya. Naila hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Ia berpikir, perjalanan ini hanya akan menghabiskan waktu sebentar, lalu semua kembali ke rutinitas seperti biasa. Namun, siapa sangka, beberapa detik berikutnya akan mengubah segalanya. Di tikungan tajam, dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul sebuah truk kecil dengan muatan kayu. Sopir truk tampak kehilangan kendali karena jalan licin. Mobil Naila dan truk itu hampir bertabrakan. Sopir Naila buru-buru membanting setir ke kanan. "Bu, pegangan!" teriak sopir itu panik. Mobil mewah itu langsung tergelincir keluar jalur, menabrak pagar kayu di pinggir jalan, lalu terguling ke sisi sawah yang agak menurun. Suara kaca pecah terdengar keras. Jeritan Naila terhenti seketika ketika tubuhnya terbentur. Tidak jauh dari sana, Arga yang sedang mendorong motor tetangganya langsung kaget mendengar suara keras itu. Ia menoleh dan melihat asap tipis keluar dari sebuah mobil yang terguling di tepi sawah. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan motor yang tadi ia bantu, lalu berlari sekuat tenaga menuju lokasi. "Hati-hati, Ga!" teriak tetangganya yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Namun, Arga tidak mendengar apapun selain debar jantungnya. Ia hanya tahu, ada orang yang butuh pertolongan. Sesampainya di sana, ia melihat mobil terbalik dengan kondisi kaca depan pecah. Di dalamnya, ia bisa melihat seorang wanita muda terbaring lemah dengan darah di pelipisnya, dan sopir di kursi depan yang juga tak sadarkan diri. Narga mendekat, mencoba membuka pintu mobil. Sayangnya pintu itu terkunci, dan bodinya penyok. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu besar, lalu memukul kaca samping hingga pecah. Dengan tangan penuh luka goresan kaca, Arga berhasil masuk ke dalam mobil Ineng. "Tahan sebentar ya, saya tolongin," ucap Arga terburu-buru. Meski tidak tahu siapa wanita itu, Naila hanya bisa membuka mata sedikit. Pandangannya kabur, suaranya nyaris tak terdengar. "Tolong," bisiknya lirih. Narga merasakan tubuhnya bergetar. Ia tahu waktu sangat sempit. Jika telat, nyawa wanita ini bisa melayang. Dengan penuh tenaga, ia menarik tubuh Naila keluar dari dalam mobil. Nafas wanita itu berat, darah di pelipisnya terus mengalir. Setelah Naila berhasil ditarik, Arga kembali masuk untuk menolong sopir yang terjebak di depan. Untungnya, sabuk pengaman sopir itu bisa dilepaskan, dan ia hanya mengalami luka ringan. Beberapa warga desa mulai berdatangan setelah mendengar suara kecelakaan. Mereka terkejut melihat mobil mewah terguling, tapi Arga sudah lebih dulu bertindak. Ia berusaha menghentikan darah di pelipis Naila dengan sobekan kain dari bajunya sendiri. "Cepat, bawa ke klinik desa," teriak Arga. Warga segera menyiapkan mobil pick-up untuk membawa korban. Arga mendampingi Naila sepanjang perjalanan. Wajahnya tegang, keringat bercucuran meski udara tidak panas. Ia terus memegang tangan Naila, seakan berusaha memberikan kekuatan. "Neng, bertahan ya, jangan tidur. Kita sudah mau sampai," bisik Arga di telinganya. Nuntuk sesaat, Naila membuka mata lagi. Pandangannya samar, tapi ia melihat wajah seorang pemuda desa yang begitu serius dan penuh kepanikan. Anehnya, ada rasa hangat yang muncul di hatinya meski tubuhnya penuh sakit. Di klinik desa, dokter dan perawat langsung bergerak cepat. Naila dibawa masuk ke ruang darurat, sedangkan Arga hanya bisa menunggu di luar dengan tangan penuh darah. Bukan hanya dari luka Naila, tapi juga dari tangannya yang tergores kaca. Beberapa warga mencoba menenangkannya. "Sudah Ga, kamu hebat tadi. Kalau nggak ada kamu, entah apa jadinya orang itu." Narga hanya menghela napas panjang. Ia tidak merasa dirinya hebat. Ia hanya merasa lega bisa melakukan sesuatu. Tapi di lubuk hatinya, ia juga diliputi tanda tanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Pakaian dan mobilnya jelas bukan milik orang biasa. Menjam demi jam berlalu. Sopir pribadi Naila sudah siuman, meski masih lemah. Ia menceritakan siapa majikannya kepada warga. Naila, seorang CEO besar dari kota. Semua orang di klinik tercengang. Tidak ada yang menyangka, wanita yang kini terbaring kritis di dalam ruangan darurat itu adalah sosok penting dari dunia bisnis kota besar. Narga yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam. Ia tidak peduli apakah wanita itu orang biasa atau tokoh terkenal. Yang ia tahu, nyawa wanita itu sempat berada di ujung tanduk, dan ia hanya kebetulan ada di sana untuk menolong. Beberapa jam setelah kejadian, matahari mulai condong ke barat. Klinik desa masih sibuk.
Dokter yang menangani Naila akhirnya keluar dari ruang darurat dengan wajah sedikit lega. Kondisinya stabil, tapi ia butuh banyak istirahat. Luka di kepalanya cukup parah, untung cepat ditolong. Kalau telat sedikit saja. Dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya, namun semua orang paham maksudnya. Narga yang sejak tadi menunggu langsung menghela napas panjang. Seakan beban besar yang menekan dadanya perlahan terangkat. Meski tubuhnya penuh goresan dan tangannya perih, ia sama sekali tidak mengeluh. Baginya, yang penting wanita itu selamat. Tak lama kemudian, Naila perlahan sadar. Cahaya lampu ruangan membuat matanya silau. Ia merasakan sakit di kepala, tapi juga kehangatan aneh yang masih tertinggal. Seolah ada seseorang yang sempat menggenggam tangannya erat-erat. Pandangannya berkeliling, dan akhirnya tertuju pada sosok pemuda yang duduk di kursi dekat pintu. Dengan pakaian sederhana, dan tangan yang diperban. Itulah pertama kalinya Naila benar-benar melihat wajah Arga. Seorang pemuda desa, bukan siapa-siapa. Tapi di matanya ada ketulusan yang membuat Naila merasa aman. Kamu yang nolong saya." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Narga sedikit terkejut mendengar Naila bicara. Ia berdiri mendekat, lalu tersenyum. "Iya, Neng, saya cuma kebetulan lewat. Untung masih bisa diselamatin." Naila menatapnya lebih lama. Dalam hatinya, ada rasa syukur sekaligus bingung. Selama hidup, ia terbiasa dikelilingi orang-orang yang mendekat, karena status dan hartanya. Tapi kali ini, nyawanya ditolong oleh orang asing yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Beberapa hari berikutnya, Naila harus beristirahat di klinik desa, karena kondisinya belum memungkinkan untuk dipindahkan ke kota. Kabar tentang seorang CEO cantik yang mengalami kecelakaan di desa cepat menyebar. Warga banyak yang datang menjenguk. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi tulus ingin membantu. Di saat itulah, kedekatan antara Naila dan Arga mulai terjalin. Arga sering datang membawakan buah atau sekadar menemani bicara. Naila, yang biasanya kaku, perlahan luluh dengan sikap sederhana Arga. Ia kagum bagaimana pemuda desa itu bisa bersikap tenang, tidak pernah menyinggung soal statusnya, apalagi meminta imbalan. Namun, di balik semua itu, konflik mulai muncul. Naila sadar dunianya dan dunia Arga berbeda jauh. Ia terbiasa hidup di kota besar, memimpin perusahaan, menghadiri rapat-rapat penting. Sedangkan Arga, hidupnya sederhana, bahkan mungkin tidak pernah membayangkan harus berurusan dengan dunia bisnis yang rumit. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Naila dan Arga duduk di bangku kayu depan klinik. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. "Arga, kenapa kamu nekat nolong saya waktu itu? Kamu bisa aja terluka parah," tanya Naila pelan. Narga tersenyum. "Entahlah, Neng. Waktu lihat mobil itu terguling, saya nggak sempat mikir apa-apa. Yang ada di kepala saya cuma ada orang yang butuh pertolongan. Kalau saya biarin, mungkin sekarang ceritanya beda." Naila terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi menusuk hatinya. Ia membandingkan dengan dunia yang biasa ia jalani. Dunia di mana orang menolong sering karena ada kepentingan. Sedangkan pemuda di hadapannya ini menolong tanpa syarat, tanpa pamrih. Di hari-hari berikutnya, rasa kagum Naila semakin bertambah. Namun, ia juga diliputi kegelisahan. Bagaimana jika ia harus kembali ke kota? Bagaimana jika setelah sembuh, ia dan Arga tidak akan pernah bertemu lagi? Di sisi lain, Arga pun merasakan hal yang sama. Ia mulai terbiasa dengan keberadaan Naila. Meski awalnya hanya ingin menolong, tanpa sadar hatinya perlahan terikat. Tapi, ia tidak berani berharap terlalu jauh. Baginya, wanita seperti Naila hanyalah mimpi yang tidak mungkin ia genggam. Ketegangan batin itu semakin kuat ketika beberapa orang dari perusahaan Naila akhirnya datang menjenguk. Mereka tampak kaget melihat bos mereka dirawat di klinik desa yang sederhana. Salah seorang manajer bahkan sempat menatap sinis ke arah Arga. "Jadi, ini pemuda desa yang menyelamatkan Ibu Naila?" tanyanya dengan nada meremehkan. Narga hanya tersenyum tipis, tidak ambil hati. Tapi Naila merasa tidak nyaman dengan sikap bawahannya. "Tanpa dia, mungkin saya nggak akan ada di sini. Jadi tolong hargai," ucapnya tegas. Kalimat itu membuat Arga sedikit tersentuh, tapi sekaligus semakin sadar bahwa jarak di antara mereka begitu besar. Dunia Naila penuh orang-orang berjas rapi, mobil mewah, dan rapat penting. Dunia Arga hanyalah sawah, bengkel kecil, dan kehidupan desa yang apa adanya. Malam itu, ketika Naila sudah tertidur, Arga duduk sendirian di halaman klinik. Ia menatap langit penuh bintang, memikirkan semua yang sudah terjadi. Hatinya bergejolak.
Ia ingin tetap berada di sisi Naila, tapi ia juga tahu, cepat atau lambat wanita itu akan kembali ke dunianya. Apalah saya ini, cuma orang desa biasa, gumamnya lirih. Hari demi hari berlalu, kondisi Naila semakin membaik. Luka di kepalanya perlahan sembuh, meski masih meninggalkan bekas. Ia sudah bisa berjalan keluar kamar, menikmati udara segar desa. Setiap kali melangkah di jalan kecil yang dikelilingi sawah, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu, Naila terus memikirkan satu hal. Saat ia nyaris kehilangan nyawa, hanya ada satu orang yang berani masuk ke dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Arga. Rasa kagum itu semakin kuat, hingga akhirnya berubah menjadi perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Suatu sore, ketika langit desa berwarna jingga, Naila duduk bersama Arga di tepi sawah. Angin sore bertiup lembut, menebarkan aroma padi yang mulai menguning. Arga duduk agak canggung, menunduk, tidak terbiasa duduk berdua dengan wanita sekelas Naila. Arga, ucap Naila pelan, kamu tahu nggak? Waktu saya sekarat di dalam mobil itu, yang saya lihat terakhir kali adalah wajah kamu. Saya nggak tahu kenapa, tapi sejak itu, saya merasa hidup saya berubah. Narga terdiam, menelan ludah. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Namun, ia buru-buru menepis perasaannya. Neng, jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya cuma kebetulan ada di sana. Siapapun pasti akan nolong kalau lihat kejadian kayak gitu. Naila menggeleng. Nggak semua orang, Arga. Saya sudah terlalu sering ketemu orang yang hanya bergerak kalau ada imbalannya. Kamu beda. Kata-kata itu membuat suasana hening. Hanya suara serangga dan desir angin yang terdengar. Arga ingin berkata jujur tentang perasaannya, tapi lidahnya terasa keluh. Baginya, wanita seperti Naila hanyalah bintang di langit. Terlihat indah, tapi mustahil digapai. Beberapa hari kemudian, Naila akhirnya diizinkan pulang ke kota. Perusahaan dan keluarganya sudah menunggu. Sebelum berangkat, warga desa berkumpul di depan klinik, melambaikan tangan perpisahan. Arga berdiri paling belakang, menahan rasa yang bercampur aduk. Namun, saat Naila masuk ke dalam mobil, ia mendadak berhenti. Dengan langkah mantap, ia keluar kembali, berdiri di depan semua orang, lalu menatap Arga dalam-dalam. Wajahnya serius, tapi matanya penuh keteguhan. Arga. Suaranya lantang, saya tidak bisa pura-pura, seolah tidak terjadi apa-apa. Hidup saya mungkin tidak akan ada artinya lagi kalau hari itu kamu tidak menolong saya. Jadi di sini, di hadapan semua orang, saya ingin bilang satu hal. Warga desa mulai berbisik-bisik, penasaran apa yang akan ia katakan. Arga sendiri merasa jantungnya berdetak kencang, lebih cepat dari biasanya. Naila menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tegas, saya ingin menikah denganmu, Arga. Tidak peduli kamu siapa, dari mana, atau bagaimana kehidupanmu. Kamu yang menyelamatkan saya, dan saya tidak mau membuang kesempatan kedua dalam hidup saya, tanpa ada kamu di dalamnya. Suasana langsung hening. Semua orang terkejut, termasuk Arga. Wajahnya memerah, matanya melebar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Neneng, apa maksudnya? Jangan bercanda kayak gini di depan orang banyak, ucap Arga gugup. Tapi Naila tidak bergeming. Saya serius. Hidup saya sudah terlalu lama penuh dengan orang yang datang, hanya karena harta dan jabatan saya. Tapi kamu, Arga, kamu datang ketika saya di titik paling rendah. Kamu yang pertama kali saya lihat ketika hampir kehilangan segalanya. Itu sudah cukup bagi saya. Beberapa orang dari perusahaan yang ikut mengantar Naila tampak gelisah. Salah seorang manajernya berbisik, Bu Naila, tolong pikirkan lagi. Nama besar perusahaan, reputasi, semua bisa hancur kalau Anda benar-benar melakukan ini. Namun, Naila menatap bawahannya dengan dingin. Kalau reputasi perusahaan hancur hanya karena pilihan pribadi saya, berarti selama ini perusahaan berdiri di atas kepura-puraan, bukan ketulusan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bahkan warga desa yang awalnya hanya menjadi penonton kini terpana. Mereka melihat langsung keberanian seorang wanita kota, seorang CEO muda, yang berani mengambil keputusan besar di depan umum. Narga sendiri tidak tahu harus bagaimana. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas. Tapi di sisi lain, perasaan hangat yang ia simpan selama ini tiba-tiba menemukan tempat. Neng. Naila,
Suara Arga gemetar. Saya ini cuma orang desa. Saya nggak punya apa-apa. Dunia kita beda jauh. Kamu bakal nyesel kalau benar-benar pilih jalan ini. Naila tersenyum tipis, lalu menatapnya dengan penuh keyakinan. Arga, justru karena kamu nggak punya apa-apa, saya merasa kamu yang paling berharga. Kamu tulus. Dan itu yang saya butuhkan, bukan harta. Suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Arga menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, keputusan besar sedang menantinya. Detik-detik terasa panjang. Semua orang menunggu jawaban Arga. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin malam. Arga menunduk, kedua tangannya terkepal, pikirannya berputar cepat. Napa mungkin seorang seperti aku pantas mendampingi dia? Batinnya bergejolak. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Naila melangkah lebih dekat. Ia berdiri di hadapan Arga, menatap matanya dalam-dalam. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh keyakinan. Arga, hidup saya sudah pernah diisi banyak kemewahan. Tapi baru kali ini saya merasa hidup saya benar-benar berarti. Jangan tolak saya hanya karena alasan perbedaan. Narga akhirnya menghela napas panjang. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena ragu pada Naila, melainkan karena takut mengecewakan. Perlahan ia mengangkat kepalanya, menatap wajah wanita yang kini berdiri di depannya. Naila, kalau itu memang keinginanmu, saya akan berusaha. Tapi saya nggak janji bisa jadi laki-laki sempurna yang sesuai harapan kamu. Saya cuma bisa jadi diri saya sendiri. Naila tersenyum lega, lalu menjawab tegas. Itu yang saya mau, Arga. Kamu apa adanya, bukan dibuat-buat. Warga yang sejak tadi menyaksikan pun langsung bersorak kecil. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengangguk-angguk dengan wajah bahagia. Mereka tidak menyangka, kisah seperti ini benar-benar terjadi di desa mereka. Namun, tentu saja perjalanan tidak langsung mulus. Kabar bahwa seorang CEO muda kaya raya hendak menikah dengan pemuda desa segera menyebar ke kota. Media menyorot tajam, beberapa investor gelisah, bahkan keluarganya sempat menentang. Napa kamu sudah gila, Naila? Kamu bisa pilih pria manapun di kota. Kenapa harus pemuda desa yang bahkan kita tidak tahu latar belakangnya? Protes sang ibu suatu malam lewat telepon. Naila menjawab dengan tenang. Justru karena saya bisa memilih siapapun, Bu. Tapi hati saya memilih dia. Kalau kalian tidak bisa mendukung, setidaknya jangan menghalangi. Sementara itu, Arga di desa juga tidak lepas dari rasa cemas. Ia tahu pernikahan dengan Naila berarti masuk ke dunia baru yang tidak pernah ia bayangkan. Apa aku bisa menghadapi pandangan orang-orang kota? Apa aku bisa jadi suami yang layak buatnya? Pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Tetapi setiap kali ia teringat bagaimana Naila menatapnya dengan penuh ketulusan, keraguannya perlahan melemah. Kalau Naila berani memilihku, aku juga harus berani berdiri di sisinya. Pikir Arga akhirnya. Hari-hari berikutnya, Naila tetap berada di desa lebih lama dari perkiraan. Ia menolak dipindahkan ke rumah sakit besar, dengan alasan ingin pemulihan di tempat yang lebih tenang. Keputusannya membuat para bawahan dan keluarganya terpaksa menuruti. Meski penuh tanda tanya. Di desa, Naila benar-benar merasakan kehidupan berbeda. Ia membantu warga menjemur padi, berjalan di pematang sawah bersama anak-anak, bahkan sempat ikut ibu-ibu memasak di dapur umum saat ada acara syukuran. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari gedung tinggi atau rapat-rapat besar, tapi juga dari hal-hal sederhana yang tulus. Narga, di sisi lain, semakin terbuka. Meski awalnya kaku, ia mulai bisa bicara lebih leluasa dengan Naila. Mereka bercerita tentang hidup masing-masing, saling memahami dunia yang berbeda. Naila tidak pernah merendahkan Arga, sementara Arga tidak pernah berusaha menjadi orang lain di hadapannya. Sampai akhirnya, hari itu pun tiba. Setelah diskusi panjang dengan keluarga, setelah menghadapi media yang penuh gosip, Naila tetap teguh pada keputusannya. Ia mengumumkan secara resmi bahwa ia akan menikah dengan Arga, pemuda desa yang menyelamatkan hidupnya. Banyak orang kaget, sebagian mencibir, tapi sebagian lagi kagum. Seorang CEO muda menikah dengan pemuda desa, itu cerita yang tidak biasa. Begitu komentar orang-orang di kota, namun bagi Naila, ia tidak butuh pembenaran dari dunia. Yang ia butuhkan hanya keberanian untuk mengikuti hati. Narga pun akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia sadar, cinta tidak mengenal batas status. Selama ia bisa menjaga Naila dengan sepenuh hati, itu sudah cukup.
Malam sebelum pernikahan sederhana mereka, Arga duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Ia menatap bintang-bintang, teringat kembali pada hari ketika ia berlari menolong Naila tanpa berpikir panjang. Siapa sangka, dari detik-detik genting itu, hidupnya kini berubah total. Aku bukan lagi hanya Arga si pemuda desa. Aku adalah Arga yang akan mendampingi Naila. Dan aku harus menjalaninya dengan berani, bisiknya pada diri sendiri. Keesokan paginya, desa itu terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi semangat dan kebahagiaan. Warga sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan Arga dan Naila. Tidak ada gedung megah, tidak ada hiasan mewah, namun ada kehangatan yang sulit digantikan. Di halaman rumah sederhana Arga, kursi-kursi bambu tersusun rapi. Janur kuning dipasang di depan pintu, bunga-bunga desa menghiasi pelaminan sederhana. Anak-anak berlarian membawa balon, sementara ibu-ibu memasak hidangan khas desa di dapur umum. Semua orang ikut terlibat, seolah pernikahan ini adalah milik bersama. Naila, yang terbiasa dengan pesta mewah, justru merasa lebih bahagia dengan suasana ini. Ia duduk di ruang kecil sambil mengenakan kebaya putih sederhana. Riasannya tidak berlebihan, hanya menonjolkan kecantikannya yang alami. Saat melihat dirinya di cermin, ia tersenyum puas. Seumur hidup, aku dikelilingi pesta mewah, gaun mahal, dan cahaya lampu. Tapi hari ini, justru aku merasa paling cantik, gumamnya pelan. Sementara itu, Arga berdiri di halaman dengan pakaian adat sederhana berwarna putih. Wajahnya tegang, namun ada senyum kecil yang sesekali muncul. Beberapa sahabatnya menepuk bahunya, memberi semangat. Enggak, kamu keren banget hari ini. Siapa sangka kamu bakal nikah sama CEO Kota? Canda salah satu temannya. Narga hanya tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun ia juga tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa siapnya ia, tapi dari keberanian untuk menjalani bersama acara dimulai. Suara gamelan sederhana mengiringi prosesi. Naila berjalan keluar dengan langkah anggun, ditemani beberapa ibu desa yang bertindak sebagai pendamping. Semua mata tertuju padanya. Meski tanpa gaun mahal, ia tampak begitu menawan. Saat pandangan Naila dan Arga bertemu, waktu seakan berhenti. Mereka saling menatap, saling tersenyum, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Nijab kabul, berlangsung dengan saksi para warga desa. Suara Arga bergetar, namun penuh keyakinan ketika mengucapkan janji. Begitu kata sah terdengar, sorak-sorai warga pecah, tepuk tangan bergema, bahkan ada yang meneteskan air mata bahagia. Di kursi pelaminan bambu, Arga dan Naila duduk berdampingan. Mereka menerima ucapan selamat dari warga satu persatu. Tidak ada undangan resmi, tidak ada tamu berpakaian jas, tapi ada kebersamaan yang tulus. Naila merasa inilah pesta pernikahan terbaik dalam hidupnya. Beberapa wartawan kota yang akhirnya tiba, sempat meliput acara tersebut. Foto-foto pernikahan sederhana itu tersebar di berbagai media. Ada yang mencibir, ada yang kagum, tapi Naila tidak peduli. Ia sudah memilih jalannya, biarkan dunia berbicara apa saja. Yang penting, aku bahagia, ucap Naila dalam hati, sambil menggenggam tangan Arga erat-erat. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Arga dan Naila duduk berdua di teras rumah kayu. Angin malam berhembus lembut, bintang-bintang bertaburan di langit. Capek nggak, Nay? Tanya Arga sambil tersenyum. Capek sih, tapi bahagia banget. Aku nggak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya, jawab Naila sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Narga terdiam sejenak, lalu berkata lirih, aku masih sering takut, Nay. Takut nggak bisa bikin kamu bahagia? Takut nggak bisa ngimbangi dunia kamu yang besar? Naila menoleh, menatap wajah suaminya yang penuh keraguan. Ia menggenggam tangan Arga lebih erat. Arga, dengar aku baik-baik. Aku nggak butuh dunia besar kalau kamu ada di sisiku. Kamu bukan harus mengimbangi duniaku, tapi kita bikin dunia baru, dunia kita sendiri. Sederhana pun tak apa, asal kita bersama. Kalimat itu membuat Arga terdiam lama. Perlahan, senyum tulus merekah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar yakin. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru mereka. Naila sesekali tetap pergi ke kota untuk urusan perusahaan, tapi ia selalu kembali ke desa, tempat ia merasa tenang bersama Arga. Sementara itu,
Arga tetap menjadi dirinya sendiri, membantu warga, bekerja di sawah, kadang memperbaiki motor tetangga. Bedanya, kini ia punya pendamping yang selalu mendukungnya. Mereka berdua belajar saling mengisi. Naila mengenalkan Arga pada dunia bisnis, sementara Arga mengenalkan Naila pada arti kesederhanaan. Perlahan, dua dunia yang berbeda itu bertemu di satu titik keseimbangan. Warga desa pun semakin menghargai Naila. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai CEO kota, tapi sebagai bagian dari keluarga besar desa itu. Naila pun merasa diterima tanpa syarat, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Dan setiap kali mereka duduk berdua di tepi sawah, memandangi matahari terbenam, Arga sering bergumam, "Kalau aku nggak nekat nolong kamu hari itu, mungkin aku nggak akan pernah punya keberanian seperti sekarang." Naila tersenyum, lalu menjawab, "Dan kalau aku nggak mengalami kecelakaan itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya." Mereka pun saling tersenyum, saling menggenggam tangan, yakin bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bukan perjalanan mudah, tapi perjalanan penuh arti, karena pada akhirnya, cinta bukan soal harta, jabatan, atau status. Cinta adalah keberanian untuk memilih, ketulusan untuk menerima, dan keyakinan untuk berjalan bersama, apapun rintangannya. Dan di desa sederhana itu, kisah seorang pemuda desa dan seorang CEO cantik menjadi bukti bahwa takdir selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua hati yang ditakdirkan bersama.